Bayangkan, seorang gubernur datang bukan dengan jas mewah, tapi dengan sendal jepit dan hati terbuka. Ia mengetuk pintu rumahmu, duduk di tikar lusuh, mendengarkan keluh kesahmu, tanpa kamera resmi, tanpa ajudan berdasi. Ini bukan film, ini nyata, dan inilah gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di H2H Realita, tempat kita membedah realitas kehidupan, kepemimpinan, dan nilai-nilai kemanusiaan dengan sudut pandang yang jujur, tajam, dan apa adanya. Jika Anda baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya. Dan bagikan video ini kalau menurut Anda layak jadi bahan renungan kita bersama. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten penuh makna, tidak sekadar sensasi. KDM sebagai Gubernur Jawa Barat, gaya yang menyentuh atau membongkar sistem. Setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, nama Kang Deddy Mulyadi, KDM, bukan lagi sekadar simbol pemimpin rakyat kecil. Tapi kini menjadi sorotan nasional karena gayanya yang tetap, turun ke bawah, meski sudah duduk di kursi paling tinggi di Provinsi Jawa Barat. Dan inilah yang jadi pokok pertanyaan kita hari ini. Apakah gaya KDM yang penuh sentuhan personal, belusukan tanpa protokol, dan cenderung melawan arus birokrasi tradisional benar-benar efektif? Atau justru berisiko membentur sistem dan membuat banyak pihak tidak nyaman? Mari kita bedah beberapa aspek kuncinya. 1. Menembus birokrasi kaku, kepala dinas harus turun ke sawah. Langkah awal KDM setelah menjadi gubernur cukup menggemparkan. Ia memerintahkan agar seluruh kepala dinas dan pejabatnya wajib turun langsung ke lapangan, ke sawah, ke pasar, ke gang sempit tempat rakyat hidup. Sebagian orang melihat ini sebagai gebrakan luar biasa. Tapi sebagian lagi, termasuk kalangan birokrat lama, merasa ini seperti pencitraan, atau bahkan bentuk penghinaan atas struktur kerja mereka. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemimpin harus memaksa sistem bergerak, meski dengan gaya yang tidak biasa? 2. Gaya medsos KDM, antara transparansi dan sensasi. KDM dikenal aktif membagikan kegiatannya di media sosial. Ia menyambangi orang tua jompo, anak yatim, keluarga miskin, bahkan kadang menangis bersama mereka, tanpa gengsi, tanpa jaim. Dan semuanya dibagikan ke publik. Ini membuat rakyat merasa dekat, merasa dilihat, merasa diperhatikan. Namun muncul kritik. Apakah ini etis untuk terus memviralkan kemiskinan? Apakah ini mengangkat martabat atau justru mengeksploitasi penderitaan? Menurutmu, apakah media sosial adalah alat pemimpin zaman sekarang untuk menyampaikan empati? Atau malah jadi panggung pencitraan terselubung? 3. Bukan gubernur dari Menara Gading. Yang paling mencolok dari KDM sebagai gubernur adalah keberaniannya tidak menjaga jarak dengan rakyat. Ia datang sendiri ke rumah warga tanpa protokol panjang, bahkan kadang naik motor atau mobil pribadi. Ia merespons keluhan langsung di tempat, dan seringkali membuat keputusan cepat. Namun ini memunculkan kegelisahan di kalangan internal pemerintahan. Lalu fungsi dinas di mana? Apa tidak akan keos kalau semua lewat tangan gubernur langsung? Apa pendapatmu? Apakah pemimpin seperti ini akan memotong birokrasi yang berbelit, atau justru menimbulkan tumpang tindih kekuasaan di bawahnya? 4. Efek emosional bagi rakyat jelata. Mari kita bicara soal dampak yang tak kasat mata. Rakyat yang selama ini merasa tak dianggap, kini merasa punya tempat bercerita. Mereka yang rumahnya roboh, yang tak sanggup bayar sekolah anak, yang hidup sebatang kara, tiba-tiba didatangi oleh orang nomor 1 di provinsi. Apa efeknya bagi mental rakyat? Besar, bahkan sangat besar. Mereka merasa, diakui, merasa, manusia. Tapi jujur, apakah Anda pernah merasa lebih kuat hanya karena seseorang mendengarkan Anda tanpa menghakimi? Begitu juga yang dirasakan rakyat kecil saat KDM datang menghampiri mereka. Tuliskan di kolom komentar.
Menurut Anda, lebih penting mana, pemimpin yang hadir langsung, atau sistem yang tertata rapi tapi tak terlihat wajah manusianya? 5. Risiko gaya kepemimpinan seperti ini. Gaya KDM sangat personal, emosional, dan tidak normatif. Tapi, gaya seperti ini sangat bergantung pada satu sosok. Jika KDM tidak di tempat, sistemnya bisa lumpuh. Ini rawan menjadi kepemimpinan berbasis figur, bukan institusi. Dan tentu saja, gaya seperti ini membuat banyak elit nyaman, terganggu. Ada yang merasa wewenangnya disalip, ada yang merasa eksistensinya tidak dibutuhkan lagi. Apakah pemimpin seperti ini bisa bertahan lama di tengah intrik dan politik kekuasaan? Atau akan digerogoti dari dalam oleh sistem itu sendiri? Sahabat H2H Realita, Kang Deddy Mulyadi bukan tanpa celah. Ia juga bukan malaikat tanpa salah. Tapi satu hal yang pasti, ia hadir di saat banyak pemimpin lebih memilih duduk nyaman dalam ruang rapat dan laporan PDF. Ia datang, menyentuh, mendengar, dan bereaksi. Itu bukan hal kecil. Itu menyembuhkan. Itu memanusiakan. Sekarang, giliran Anda. Apa menurut Anda gaya kepemimpinan seperti ini layak dijadikan model masa depan? Atau cukup jadi warna sesaat dalam sejarah politik kita? Silakan tulis komentar Anda. Satu suara Anda bisa membuka banyak pemikiran baru. Sahabat H2H Realita yang saya hormati. Hari ini kita tidak sedang menilai benar salah, bukan pula sedang menyanjung atau mencaci. Yang kita bahas adalah nilai-nilai kemanusiaan yang mulai langka dalam dunia kepemimpinan. Kang Deddy Mulyadi membawa gaya yang tidak biasa, penuh kejutan, dan kadang menggugah nurani. Tapi juga menuai kontroversi dan tantangan dari dalam sistem. Pertanyaannya sekarang, apakah kita, rakyat biasa, masih punya harapan terhadap pemimpin yang berani tampil beda? Apakah kita siap membela pemimpin yang dekat tapi mungkin tak sempurna? Apakah menurut Anda, model kepemimpinan seperti KDM ini bisa menular ke daerah lain? Saya tunggu komentar Anda. Komentar Anda bukan sekadar suara, tapi cermin harapan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tayangan ini menggugah kesadaran kita bahwa pemimpin bukan hanya soal jabatan, tapi soal sentuhan manusia. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, H2H Realita.